orang-orang tuh tidak hanya mengenal Gus Durian itu hanya komunitas toleransi agama gitu, tapi juga kan kita kan ada 9 nilai Gus Dur itu kan. Kalau dipecah itu kan banyak isunya gitu. Jadi kalau ada orang tertarik dengan nilainya kayak gitu dia bergabung. Tapi kalau di Gus Durian Mojokerto ini nggak hanya perorangan aja, tapi organisasi pun juga bisa gabung gitu. Teman-teman pada waktu pelaksanaan itu ada Gus Durian datang, itu sangat diharapkan oleh mereka. Jadi sangat mengena untuk perayaannya Natal kalau tidak dihadiri Gus Durian kayak seperti apa gitu. Iya, kurang meriah ya benar. Loh, daerahku loh nggak ada masalah. Ngapain kamu datang mau bikin desa damai? Emang desaku ada apa kayak gitu? Sebenarnya kan pergerakan kita tidak hanya menyelesaikan kasus yang ada gitu, tapi bersifat countering juga. Kami menganggap orang yang meninggal yang tertolak ini itu menjadi sangat penting. Maka kemudian perlu kita bela. Kalau Indonesia kita anggap sebagai rumah, maka yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk menjaga itu semua. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ubay Rauf, dalam podcast Teman Ngopi yang diproduksi oleh Jaringan Gus Durian sebagai wadah kampanye Indonesia Rumah Bersama. Hari ini saya nggak akan sendirian, saya ditemani oleh 2 orang penggerak komunitas dari Gus Durian Mojokerto, Jawa Timur ya. Oke, di sini ada Cak Ilul dan juga Mbak Etika. Oke, nah teman-teman, hari ini kita ngopinya lumayan jauh. Biasanya kita ngopi di Jogja, kali ini kita ngopi di Mojokerto untuk bicara tentang komunitas Gus Durian Mojokerto. Jadi sebenarnya di Jaringan Gus Durian ada banyak sekali komunitas Gus Durian, salah satunya di Gus Durian Mojokerto gitu ya. Aku pengen mulai dari sini, Mbak Etika dan juga Cak Ilul. Mungkin bisa diceritakan nih awal mula Gus Durian Mojokerto itu seperti apa, kemudian aktivitasnya bagaimana, dan concern isu yang sekarang sedang dikerjakan itu apa aja. Siapa dulu nih? Boleh, saya dulu. Oke, Cak Ilul dulu ya. Terima kasih waktunya Kak Upe. Saya menjelaskan dari awal dulu. Kami di Gus Durian Mojokerto sudah mungkin kurang lebih 10 tahun lebih. Di Mojokerto ini sudah ada Gus Durian. Tentunya keterlibatan dari teman-teman lintas agama, teman-teman dari komunitas pemuda, sehingga Gus Durian Mojokerto ini terbilang lumayan cukup masif dan maju. Karena dari beberapa tentunya dari beberapa komunitas, teman-teman lintas agama yang terus mendukung kegiatan kami. Jadi sehingga kegiatan kami di berbagai kegiatan apapun terbantu oleh teman-teman tersebut, seperti itu. Kalau hari ini kita sudah banyak sekali sebenarnya isu yang sudah kita kerjakan, mulai dari isu pendidikan, isu tentang pendampingan terhadap kekerasan perempuan dan anak, dan juga terkait juga kebijakan yang ada di pemerintahan kabupaten maupun kota yang ada di Mojokerto, seperti itu, Kak Upe. Kayaknya juga concern di isu ini ya, toleransi dan keberagaman juga ya? Iya, benar. Oke. Mungkin Mbak Tika bisa nambahin nih, Mbak. Kalau perspektifku sih, Gus Durian Mojokerto itu uniknya gini. Biasanya kalau komunitas itu kan isinya hanya perorangan gitu ya. Jadi kalau ada orang tertarik dengan nilainya kayak gitu dia bergabung. Tapi kalau di Gus Durian Mojokerto ini nggak hanya perorangan aja, tapi organisasi pun juga bisa gabung gitu. Nah, kayak misalkan di GKJW, terus ada OMK juga. OMK ini kan organisasi juga. Nah, itu juga bisa bergabung di Mojokerto, bergabung di Gus Durian Mojokerto. Jadi sebagai jaringan mitra gitu. Oke. Jadi Gus Durian Mojokerto itu merawat, meneladani, dan meneruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur, khususnya di isu-isu tadi ada toleransi, kemudian ada tentang perempuan dan anak, kemudian juga pendidikan gitu ya. Dan siapa aja boleh nih gabung di Gus Durian Mojokerto? Siapapun boleh. Tanpa melihat latar belakangnya. Betul. Dan nggak ada syarat mutlak gitu. Kayak biasanya kan kalau komunitas kayak gitu kan ada pendataan dulu kayak gitu kan, harus ngisi formulir atau ada persyaratan apa-apa.
Kalau kita mah enggak, kalau mau ya udah gabung aja gitu. Ya, ikuti agenda-agendanya Iya. gitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu agenda-agenda yang sekarang sedang dikerjakan sama teman-teman Gus Durian Mojokerto atau mungkin pernah dilakukan deh sama teman-teman di Mojokerto apa, Mas? Kalau kita dari kebijakan publik, yang terakhir kemarin kita ada pendampingan terkait galian C, terkait dengan penambangan yang mungkin merusak alam. Ada juga yang pendampingan juga terkait perizinan sekolahan yang mungkin dirasa sulit dalam pengurusan izin itu kita dampingi, dan juga beberapa kebijakan lainnya termasuk nanti ada kebijakan terkait pemakaman seperti itu. Banyak sekali Mbak yang kita kerjakan, itu beberapa. Berarti selain isu-isu tadi itu juga concern di isu lingkungan ya? Betul, ekologi alam. Oke. Selain itu mungkin ada agenda-agenda rutinan yang dilakukan Mbak Etika, Mas Billy? Ada. Jadi selain kita pendampingan dan advokasi, itu kita juga ada edukasi yang rutin banget. Itu ada forum 17-an. Kalau forum 17-an itu per bulan kita laksanakan. Nah, terus biasanya juga kita kayak misalkan ada sekolah gitu yang mengadakan kegiatan apa tuh biasanya kalau tahun ajaran baru Penerimaan. iya Penerimaan kayak gitu-gitu. siswa. Itu biasanya kan mereka kan ada materi kayak gitu kan. Nah, biasanya dari kita dari Gus Durian Mojokerto dilibatkan buat jadi pengisi materinya itu gitu. Terus yang terbaru nih kita ada program Gas to School. Jadi Gas to School ini fokusnya adalah kita masuk ke sekolah-sekolah terkhusus SMA itu kita edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu, dan juga ada tentang bullying juga, karena kan itu sebenarnya isu yang selalu, bukan selalu sih, kayak bersinggungan dengan kita gitu kan, pasti ada gitu loh, kasarannya gitu, pasti ada. Gitu. Jadi Gus Durian Mojokerto membicarakan tentang 3 dosa besar pendidikan itu ya? Iya. Kalau boleh tahu tadi kan sering nih diundang dalam agenda penerimaan siswa baru ya di sekolah-sekolah. Nah, biasanya Gus Durian Mojokerto mengisi tentang apa di sana? Memang kita mungkin karena orang-orang itu mengenalnya kita fokusnya di toleransi antar agama gitu ya. Jadi materi-materinya tidak jauh dari itu, atau tentang keindonesiaan gitu. At the end ya kita membahas Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu kan. Cuma sekarang lumayan ini sih Kak, kayak orang-orang itu tidak hanya mengenal Gus Durian itu hanya komunitas toleransi agama gitu, tapi juga kan kita kan ada 9 nilai Gus Dur itu kan, dan itu kan banyak, kalau dipecah itu kan banyak isunya gitu. Nah, jadi kita juga pernah diundang buat ngisi tentang edukasi seksual kayak gitu. Ini menarik sih menurut aku nih. Tapi kalau misalkan boleh ditarik lebih panjang lagi, tadi kan bilang nih kalau misalkan Gus Durian itu sering banget nih mengisi tentang apa namanya isu-isu toleransi, terus menyebarkan tentang perbedaan itu nggak apa-apa loh. Iya, Tapi yang penting kita bisa beriringan kan gitu ya. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih Cak Ilul atau Mbak Etika ini melihat tentang toleransi antar umat beragama, terutama di Mojokerto nih secara umum? Apalagi kan tadi diceritakan ya, kalau Gus Durian Mojokerto ini saling bersinergi dengan teman-teman komunitas iman nih, gitu kan. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi bentuk sinergitas itu kayak apa? Jadi seperti ini Kak Ubay, terkait dengan bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Mojokerto, khususnya di lintas agama ya. Sampai terjadi dengan forum 17-an yang terjadwal. Ini sebenarnya juga masukan dari teman-teman, bukan dari murni dari teman-teman yang sudah biasanya kumpul, tidak, tapi dari teman-teman gereja, ada teman-teman yang dari Kelenteng mengharapkan adanya jadwal yang sudah terpajang. Karena apa? Itu sudah dialokasikan dana untuk membantu teman-teman yang berkegiatan bernama Forum 17-an, sehingga kita membuatnya dalam rangkaian 1 tahun bahkan 2 tahun. Itu untuk apa? Untuk mereka melokasikan dananya agar dan mereka senang, artinya di tempat itu senang, dilibatkan juga senang, seperti itu. Dan terkait dengan hubungan dengan teman-teman lintas agama di Mojokerto tentunya sangat harmonis sekali.
banyak sekali kegiatan yang sifatnya khusus atau internal mereka itu pasti berkonsultasi dengan kami. Mas, kalau kita buat kegiatan Waisak, kalau dibuat acara keramaian seperti apa? Ya kayak kemarin kan yang terbaru ya, Waisak di alun-alun. Padahal itu belum pernah sama sekali di Mojokerto. Baru pertama kali kemarin itu? Ya, baru pertama kali dan dibuka secara umum. Seperti itu ya. Syukur semuanya bisa menerima dan dapat dukungan dari pemerintahan dan juga dari teman-teman FKUP tentunya seperti itu. Itu sih keberagaman yang ada di Mojokerto seperti itu. Jadi forum 17 itu jadi forum rutinan ya kalau Iya. di Gusdurian forum Mojokerto? rutinan. Sebulan sekali? 1 bulan 1 kali. Dan selalu melibatkan lintas iman yang Iya, ada di tentunya Mojokerto. seperti itu. Bahkan mereka yang menginginkan untuk forum 17-an ini bisa bergilir dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah yang Iya. lain. Iya. Nah, ini menarik sekali nih, barangkali Gusdurian di berbagai wilayah juga bisa melihat nih seperti apa fenomena keberagaman di Mojokerto yang ternyata bisa bersinergi bareng bikin kegiatan gitu ya. Iya. Nah, tapi selain yang tadi diceritakan, ada lagi nggak bentuk kegiatan-kegiatan lintas agama terutama yang dilakukan di Mojokerto? Kalau biasanya kita lebih ke ini sih undangan kegiatan gitu. Jadi misalkan kayak misalkan Natal itu ya di Mojokerto ini kan banyak banget nih gereja gitu. Jadi kita ada sampai kita mengagendakan namanya itu safari Natal gitu. Oh, iya. Saking banyaknya undangan gitu kan, mereka menginginkan Gusdurian Mojokerto hadir pada saat perayaan Natal itu. Jadi kita ada agenda safari Natal itu. Gitu. Jadi kayak dari satu Iya. perayaan Natal ke perayaan yang Iya, lainnya. satu gereja ke gereja yang lain gitu. Itu gimana tuh? Ya, kalau saya mengikuti sih 5 tahun yang lalu ya, dan sampai sekarang sudah ditunggu-tunggu. Ketika Natal pasti yang diharapkan ada teman-teman Gusdurian yang hadir di sana dan memberikan bukan wejangan ya, sedikit ya sambutan atau seperti apa, pasti disuruh naik seperti itu. Oh, iya. Jadi pastinya kita menerima undangan itu tidak 5 sampai 10 bahkan lebih, 16 mungkin ya. Dan itu harap dihadiri semuanya, seakan-akan mewajibkan untuk datang dari teman Gusdurian karena sangat senang sekali ketika teman-teman pada waktu pelaksanaan itu ada Gusdurian datang. Itu sangat diharapkan oleh mereka. Jadi sangat mengena untuk perayaannya Natal kalau tidak dihadiri Gusdurian kayak seperti apa ya? Iya, kurang meriah ya, benar. Iya. Ini menarik banget ya sampai ada safari Natal sebanyak itu. Iya. Dan semua dihadirin. Dihadiri. Ada yang Walaupun absen satu orang. jadi. Walaupun 1 orang pasti kita hadir. Walaupun hanya 1, 2 benar. tetap harus hadir gitu ya. Iya, benar. Itu sebagai ruang kita juga untuk menabung rekening emosi ya ke teman-teman Iya, lintas betul. iman gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi yang lain, kalau tadi kan kita bicara toleransi yang ada di Mojokerto gitu ya. Nah kalau misalkan dilihat dari sisi yang lain, ada nggak sih fenomena intoleransi mungkin di Mojokerto gitu atau crash karena perbedaan beragama mungkin, ada nggak? Ya, duluan deh. Kalau dikatakan sebuah wilayah atau kota yang harmonis ya, harmonis, tapi apakah ada yang tidak harmonis? Pasti ada. Kecil-kecil pasti ada. Makanya kita sebagai Gusdurian ikut terjun mencari api-api kecil yang memang mau bergejolak pasti kita datangi. Artinya kita ini semacam pemadam kecil-kecilan. Pemadam kecil-kecilan. Iya, pemadam kecil-kecilan. Jangan sampai percikan api ini menjadi besar seperti itu. Seperti yang sampean bilang tadi kan, apakah ada gejolak? Pasti ada. Jangankan dengan non-muslim, di dalam satu agama sendiri pasti ada itu. Lah kita sebagai ya, biasanya Gusdurian itu mengajaknya guyon-guyon, santai-santai sambil ngopi seperti itu untuk menyelesaikan masalahnya. Pasti ada itu. Tapi kalau di Mojokerto sedikit sudah terurai atau terkurangi masalah itu. Sometimes gini sih Kak, kayak lebih ke kita ajak nongki biasa aja gitu loh. Jadi bukan misalkan kita tahu nih ada di satu daerah ada rame-rame gitu kan. Bukan berarti kita datang ke sana terus menyodorkan diri saya Gusdurian, enggak. Cuman lebih ke ayolah ngobrol bareng kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak menciptakan ruang pertemuan Iya. gitu ya, buat sharing. Mungkin ternyata ada sesuatu yang kita nggak tahu gitu kan, dan Iya. ternyata ada miskomunikasi misalnya atau mispersepsi gitu kali ya. Oke, ini menarik banget sih. Dengar-dengar Gusdurian Mojokerto lagi ada pendampingan desa ya? Iya, Itu benar-benar. gimana
concern di isu apa atau tentang apa mungkin? Kalau pengembangan desa ini ya syukur kami dipercaya dari teman-teman, mungkin dari Seknas juga, sebagai pilot project yang sudah terjadi sih sebenarnya, sebagai semacam kampung keberagaman lah seperti itu. Harapannya nanti itu di situ nanti tercipta sebuah keharmonisan yang ada di desa itu, karena mungkin ada sejarahnya memang. Mungkin kalau ingin tahu lebih jauh bisa datang ke Mojokerto aja untuk teman-teman pencinta kopi bisa datang ke sini untuk lebih dalam seperti itu. Kalau perkembangannya seperti apa, karena ini masih berjalan, karena memang ini kan diambil 2 Gus Durian termasuk Mojokerto salah satunya seperti itu. Dan itu seru sih Kak, dalam artian ketika pertama kali kita memulai itu sempat ada penolakan secara halus gitu istilahnya, karena mereka berpikirnya ya takut iya, terus mereka berpikirnya semacam loh daerahku loh nggak ada masalah, ngapain kamu datang mau bikin apa desa damai, emang desaku ada apa kayak gitu. Itu jadi sebenarnya kan pergerakan kita tidak hanya menyelesaikan kasus yang ada gitu, tapi bersifat countering juga, maksudnya mencegah gitu loh. Jadi meskipun kelihatannya itu damai, kan bukan suatu kesalahan kalau kita membuat lebih damai lagi dengan mengedukasi kayak gitu kan. Gitu sih. Gitu ya. Jadi memperkuat kembali perdamaian yang ada. Betul. Tapi kenapa kok memilih kampung itu untuk jadi apa? Desa dampingan ya berarti ya? Desa dampingan, kampung keberagaman. Ya, semacam itu. Berarti itu kayak gimana? Kalian mengkonsolidasikan lintas iman yang ada di sana atau kayak gimana? Teknisnya Mas Inul nih. 2020 kalau nggak salah. Kalau 2020 atau 2021 itu memang sempat ada Mas, semacam penolakan seseorang yang kebetulan non Muslim, Pak. Dan kebetulan beliau juga sebenarnya Gus Durian yang terlibat dengan kita, tapi ada oknum yang menolak untuk dimakamkan. 1 alasannya non Muslim, 2 pas Covid. Memang agak krusial pada waktu itu, tapi tidak terpecahkan, akhirnya ya nggak sampai dimakamkan di situ. Akhirnya ya jadilah pilihan teman-teman untuk menaruh kegiatan ini di Desa Suko seperti itu. Jadi di Mojokerto itu ada fenomena penolakan makam karena perbedaan agama? Iya, ada. Atau ini yang memang sudah pernah diadvokasi juga sama teman-teman Gus Durian Mojokerto? Iya, pernah. Itu sudah 5 tahun yang lalu dan sudah viral di mana-mana kalau Gus Durian Mojokerto terkenal dengan penolakan makam. Spesialis lah. Spesialis? Iya. Mungkin nanti ada yang lebih rigid atau lebih paham dan kedetailan tersebut dari sahabat-sahabat kami juga. Oh iya. Iya. Oke. Mas Imam bisa ikut gabung sini? Mana nih Mas Imam nih? Mas Imam, Mas halo Imam. Mas Imam. Sini Mas, ngobrol bareng kita nih. Kalau ini terkenalnya di wilayah Jawa Timur dan nasional ya. Mas Imam ini ahli makam gitu. Di makam. Bukan juru kunci loh ya. Nah ini nih. Oke. Selamat datang Mas Imam Maliki ya? Ya, Nah mungkin bisa diceritakan nih Cak Imam perjalanan mengadvokasi makam, dan mungkin di masyarakat juga banyak yang belum tahu ya tentang situasi ini, dan kenapa kok kita harus mengadvokasi orang yang udah meninggal. Yang mati aja kita perlu advokasi loh. Gitu. oke. Soal makam itu kan terjadi kisaran tahun 2016 17. Memang orang mati seolah-olah nggak ada fungsi ya, atau nggak ada guna. Tapi yang perlu kita ketahui bahasanya apa yang kita lakukan kala itu sebagai penggerak Gus Durian adalah berbasis 9 nilai, dan salah satunya adalah soal kemanusiaan itu sendiri yang menjadi poin kedua dari 9 nilai. Maka
kami menganggap orang yang meninggal yang tertolak ini itu menjadi sangat penting. Maka kemudian perlu kita bela. Itu sih prinsipnya. Kalau kenapa harus kita bela juga? Karena di Indonesia khususnya ini mengikuti ada berideologi pada Pancasila, di mana ada satu pasal atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah kita menghormati, kita mengakui atas ketuhanan itu sebagaimana beliau sebagai sang pencipta manusia salah satunya. Oke, menarik. Nah, kalau perjalanan mengadvokasinya itu kayak apa? Cak? Yang diadvokasi itu makamnya, atau orang yang udah meninggalnya, atau orang yang menolak makamnya? Yang perlu kita advokasi kala itu memang orang yang meninggal bersamaan dengan ahli kuburnya, ahli warisnya. Di mana kebetulan beliau-beliau itu non-muslim di antara mayoritas muslim penduduk desa. Maka kita lakukan advokasi itu karena beredarnya sebuah surat awalnya itu yang menolak orang meninggal tersebut. Padahal orang ini dari awal lahir itu sudah besar dari desa tersebut. Artinya asli, penduduk asli gitu ya. Bukan pendatang lah ya. Bukan emang pendatang. Dari lahir sampai gede, sampai meninggal bahkan emang Iya. di situ. Bahkan di salah satu riwayat anaknya itu beliau si ibu yang meninggal kan ibu itu suaminya itu pensiunan guru SD di desa tersebut. Lah dari sini kami advokasi dari surat beredar, akhirnya kita turba ke desa tersebut. Lalu kita juga bahkan mendelegasikan teman penggerak kita untuk ikut musyawarah rembuknya di desa. Jadi sebelum penolakan itu terjadi, ada kesepakatan dengan desa dan pemuka agama yang di situ tertandatangani semua yang hadir dan disaksikan oleh perangkat desa pula. Disepakati apa? Yang pertama, tidak ada ritual agama dalam prosesi pemakaman. Yang berikutnya, tidak boleh ada kalau kita kan nisan salib. Nah, kalau kita kan nisannya biasa. Nah, itu nisan salib nggak boleh. Lah, itu sudah dilakukan. Maka pada waktu itu meninggalnya kalau nggak salah hari Kamis, itu kemudian besoknya baru dimakamkan sesuai kesepakatan di hari Kamis sore itu. Lah, setelah dimakamkan kok tiba-tiba di malamnya ada semacam forum yang menolak itu. Kesepakatan menolak sampai demo lah. Padahal yang diundang tadi itu bersepakat untuk tidak menolak dengan konsekuensi syarat tadi. Tapi kenapa kemudian muncul penolakan surat lagi dengan surat dalil bahasanya makam yang ada di desa ini khusus Muslim gitu. Disitulah kami berperan masuk. Kita advokasi melalui pemerintah desa, mencari fakta. Yang kedua kita datang juga ke rumah ahli warisnya. Kenapa? Karena dari sana kita akhirnya mendapatkan sebuah cerita gitu loh. Ternyata tetangga di sekitaran itu ada orang Muhammadiyah, bahkan ada LDII. Itu nggak apa-apa, ibunya itu loh orang asli sini, dimakamkan di sini ya maklum lah gitu. Jadi kita akhirnya dapat loh kok berbalik arah ini dari apa yang berkembang gitu loh. Lah disitulah kami semakin semangat. Selain kita juga didasari oleh 9 nilai itu tadi. Terus endingnya makam ini akhirnya tetap bisa dimakamkan di desa itu atau gimana, Cak? Nah, ending dari itu setelah proses itu kita akhirnya audiensi, bahkan kita sempat dipanggil Kapolresta kota karena wilayah hukum itu kan utara sungai itu mengikuti kota Madia lah, kota Mojokerto. Maka kita akhirnya dipanggil di Jumat siang pasca Jumatan. Nah itu kita dipanggil, bahkan terus kita win-win solution dengan Pak Kapolres. Bahasanya dari keluarga yang kemarin yang tadinya kita temui itu kan mendapatkan pesan ke kami
untuk tetap bisa dimakamkan di desa ini. Entah bagaimana caranya, kalau enggak bahkan mereka sempat berinisiasi mau dimakamkan di belakang rumah karena masih ada lahan kosong. Iya, ini yang membuat, wah, kalau kayak gini semua kacau ini. Nah, nggak ada apa sekat-sekatnya nanti memunculkan gap ya. Nah, disitulah dari situ akhirnya kita bersepakat dengan Pak Polisi apa yang kita bawa ini adalah aspirasi dari pihak keluarga. Oke Mas, jawab Pak Polisi kala itu kita akan melakukan sebisa mungkin untuk memastikan Bu Nunuk almarhum ini dimakamkan di desanya. Dengan catatan tidak di tempat yang awal. Dan akan kami pindahkan tanpa ada lensa kamera. Tanpa ada yang tahu. Sampai seperti itu. Dan itu memang permintaan. Maka waktu itu akhirnya disepakati dan kita dikasih tahu jam sekian prosesi pemindahan makam dari yang awalnya di makam katanya khusus Islam ini dipindah ke dusun sebelah, masih dalam satu desa. Nah, itulah kemudian putri dari Bu Nunuk, Mbak Novi dan saudaranya ini legowo, senang akhirnya keluarganya bisa dimakamkan di sana meskipun sendirian. Berarti baru pembukaan. Iya, itu tanah kalau nggak salah TKD, tanah kas desa. Tanah kas desa yang kemudian dijadikan Dialihfungsikan menjadi makam. Iya. dialihfungsikan menjadi makam dan Gus Durian berperan juga di situ. Iya, kita mendorong adanya perdes. Iya. Karena undang-undang desa ini kan sudah ada toh dengan alokasi anggaran dana desa itu. Lah kita melek soal itu juga, kita sampaikan kepada polisi. Lah di situ akhirnya bersamaan dengan Korbimjam disaksikan akhirnya boleh dimakamkan itu. Sampai sekarang tempat itu masih menjadi Makam umum. Ya. Oh, desa oke. tersebut. Berarti pada akhirnya almarhum ini yang beda agama Almarhumah tadi, Bu Nunuk. almarhumah yang ditolak makamnya Iya. sudah mendapatkan tempat makam sekaligus membuka lahan untuk siapapun Iya. bisa dimakamkan di sana. Yes. Dan Gus Durian hadir untuk mengadvokasi itu. Iya. Oke, berarti tidak hanya mengadvokasi orang yang hidup ya, tapi juga mengadvokasi orang yang sudah meninggal, bahkan terkait dengan kebijakan publiknya gitu ya. Iya. Oke. Dari peristiwa itu ada lagi nggak follow up yang dilakukan oleh Gus Durian Mojokerto? Ya karena bermula dari situ kita punya pengalaman, bahkan kita waktu itu berstatement bersamaan dengan teman-teman di Gus Durian, bahasanya kita mendorong pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mampu atau bisa menyediakan makam umum yang dimiliki pemerintah Kabupaten Mojokerto, dan itu terjadi di kepemimpinan yang dilanjutkan oleh Mas Silul selaku koordinator sekarang. Oke, mantap Gitu. deh. Tapi pertanyaannya, berhasil nggak peraturan itu didorong? Oh berhasil, bisa dicek. Sudah Peraturan terbit? itu sebenarnya sudah tertulis ya. Dan Terinisiasi lah Iya, kira-kira sudah di terlaksana. 2019. Tinggal makamnya ini. Ini kan kita langsung komunikasi sama Bupati. Jadi aspirasi yang dulu teman-teman sampaikan itu sudah muncul di media dan juga pernah kita bertemu Bupati langsung. Artinya pada waktu itu memang kebetulan kok kita disuruh bicara, akhirnya kita menyampaikan, kita menagih janjinya dulu. Apakah sudah kita upayakan memang untuk pembebasan lahannya ini yang masih kurang istilahnya kurang akurat. Artinya sekarang sudah ada lahan yang dibeli, tapi dengar-dengar belum sampai ditempati. Memang Jadi sudah masih ada proses rancangan. ya. Tapi secara regulasi tertulis itu sudah ada. Sudah. Oke, dan Gus Durian selalu mengawal itu ya. Yes. Oke, semoga tidak ada lagi orang-orang yang ditolak ketika sudah dimakamkan hanya karena berbeda agama. Ini miris banget sebenarnya ya, miris banget. Tapi
Semoga Gus Durian juga tetap istiqomah untuk mengawal Amin. hal-hal Siap. seperti itu. Amin, amin. Oke, thank you Cak Imam sudah Ya, mau sama-sama. sharing advokasi penolakan makan beda agama di sini. Dengar-dengar juga Gus Durian Mojokerto ada advokasi kekerasan seksual pada anak di bawah umur ya. Nah, kalau yang ini prosesnya seperti apa? Atau sudah sejauh mana? Kalau yang baru ini, kalau yang terbaru ini ada di satu wilayah, itu memang apa ya Kak ya, crowded gitu. Jadi dia pelakunya adalah keluarga sendiri gitu. Nah, untuk penyelesaiannya memang kita fokusnya mendampinginya lebih kepada pendampingan kesehatan psikologinya pada saat itu gitu. Karena posisi bisa dibilang satu keluarga ini malah mendukung pelaku gitu. Nah, akhirnya kita mengkhawatirkan posisi si korban ini karena pada saat itu umur dia belum di 14 tahun, belum di 14 gitu. Terus kemudian selama proses sudah di 14 gitu kan, masih anak SMP gitu. Nah, makanya kita lebih kepada mengkhawatirkan psikologinya gitu, kondisi psikologinya gitu. Apalagi seusia dia bisa dibilang psikologinya rentan gitu kan. Ditambah lagi dia hamil bukan karena keinginannya dia gitu kan, hamil paksa gitu kan. Nah itu terus tapi ternyata ada request berbeda dari keluarganya mengkhawatirkan untuk proses persalinannya nanti gitu. Nah jadi karena mereka dari keluarga yang kurang mampu, sementara pelaku adalah bisa dibilang tulang punggung keluarga gitu kan. Nah makanya keluarganya ini menginginkan kita juga mendampingi untuk proses persalinannya, dan itu kita laksanakan, kita carikan kita usahakan biar dia bisa bersalin bebas biaya gitu sih. Dan itu masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Ternyata banyak juga ya yang dilakukan oleh Gus Durian Mojokerto ini nih. Nah kalau boleh tahu nih dari adanya advokasi Galian C soal tambang yang lagi rame nih ya, terus juga advokasi kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur, ada juga pengalaman advokasi pemakaman beda agama, bahkan sekarang sedang menginisiasi kampung keberagaman. Apa harapan teman-teman dari penggerak Gus Durian Mojokerto nih untuk Mojokerto dan Indonesia menjadi rumah kita? Dari saya dulu mungkin yang sangat saya harapkan, dan mungkin teman-teman Gus Durian juga, itu bagaimana Mojokerto khususnya, lebih luasnya lagi Indonesia ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati siapapun, baik dari ras yang berbeda, agama yang berbeda. Mereka mempunyai hak yang sama dan tidak membedakan latar belakangnya juga. Dan harapan mereka banyak sekali bergantung dengan pemerintahan, karena paling tidak pemerintahan yang mempunyai kebijakan ikut andil menjadikan rumah ini nyaman dan tidak, itu ya dari unsur mereka. Kita kan hanya sebagai penjembatan saja. Harapannya itu, Pak. Thank you Cak Ilul. Kalau dari Mbak Tika apa nih harapannya? Aku lebih ke ini sih Kak, mungkin karena fokusku memang isu-isu tentang perempuan dan anak gitu ya. Pada saat aku mendampingi kasus pemerkosaan ini, akhirnya aku menyadari bahwa kita belum punya regulasi tentang anak yang hamil pada masa dia bersekolah itu mendapatkan hak pendidikannya gitu. Jadi selama ini kita pasti tahu gitu, anak bersekolah hamil itu kan pasti dikeluarkan gitu kan, kasarnya kan begitu. Padahal oke lah kalau misalkan memang dia hamil atas kehendaknya sendiri gitu, kita bisa memakai sekolah bisa memakai kode etik gitu kan, dia melanggar kode etik kayak gitu. Tapi bagaimana dengan anak yang dia hamil bukan atas kehendaknya gitu, karena diperkosa itu tadi gitu kan, istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan, dia udah hamil bukan kemauannya sendiri, terus dia juga nggak boleh sekolah kayak gitu kan. Nah ini kan kita belum
di sini kan belum ada regulasi yang memperjuangkan hak itu gitu loh. Itu sih, jadi harapanku lebih kepada kerjasamanya gitu, antara hanya kita kan dari lingkup masyarakat gitu kan. Nah dari pemerintahnya ya berbicara tentang regulasi itu tadi gitu. Menarik. Thank you Mbak Etika. Nah, saya juga mau ke Cak Imam nih. Apa harapan Cak Imam? Ya, kami berharap tidak hanya pada pemerintah selaku pemegang kendali sebuah peraturan, tapi bagaimana menciptakan nuansa di semua lini, baik di desa maupun di kota, itu komponen masyarakat benar-benar memiliki rasa, di mana kalau Indonesia kita anggap sebagai rumah, maka yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk menjaga itu semua. Karena bagaimanapun apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa itu belum sama sekali kita lakukan. Dan kita sebagai generasi muda khususnya ini ya, buat temen ngopi yang lain, bisa kok kita kerja bareng, bisa kok kita berupaya bareng, bersama kita bisa. Mantap. Oke, menarik banget harapan dari teman-teman dan semoga harapan itu bisa kita wujudkan. Yaitu nggak mungkin langsung tiba-tiba terwujud, tapi saya percaya apa yang dilakukan teman-teman di Mojokerto step by step akan mengarah ke sana gitu. Dan terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kita teman ngopi di sini tentang perjalanan Gus Durian Mojokerto gitu. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mendapatkan inspirasi dari gerakan yang dilakukan oleh teman-teman di Gus Durian Mojokerto. Jangan lewatkan untuk ikut agenda-agenda Gus Durian Mojokerto karena banyak banget ya. Dan silakan teman-teman gabung di Gus Durian Mojokerto karena Gus Durian Mojokerto terbuka untuk siapa saja. Terakhir, karena kita sudah sampai di penghujung sesi ngopi, nanti kita lanjutin lagi setelah ini. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode teman ngopi selanjutnya. Terakhir, Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita melanjutkan.